Dahulu kala, hiduplah seorang pria dari Bani Israel yang banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan. Pria ini hidup di sebuah negeri yang berpenduduk orang-orang yang buruk perilaku dan akhlaknya. Dalam kesehariannya, pria itu berteman dan bergaul dengan orang-orang zalim di negeri itu. Entah berapa banyak kemungkaran dan dosa-dosa yang dilakukan setiap harinya. Salah satu prestasi buruk yang pernah dilakukan pria itu adalah menjadi seorang pembunuh sadis dan bengis. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menceritakan bahwa pria itu telah sukses membunuh dan menghabisi nyawa sebanyak 100 orang. Jumlah korban sebanyak itu bukanlah jumlah sedikit. Padahal, membunuh adalah sebuah perbuatan yang sangat besar dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun anehnya, di akhir hidupnya pria pembunuh sadis itu malah menjadi rebutan para malaikat dan menjadi ahli surga. Ternyata, ada sebuah alasan kenapa pendosa itu mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Dikisahkan, pada suatu hari pria dari kalangan kaum Bani Israel itu pernah mencatat rekor pembunuhan hingga sebanyak 99 nyawa. Lalu di suatu waktu, hati si pria itu terbuka sehingga masih timbul rasa takut terhadap Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya kebaikan mulai nampak dari dalam hatinya. Ia seraya merenung dan bertanya-tanya kepada hatinya, apakah hubungan dia dengan Allah telah terputus sehingga tidak memungkinkan untuk kembali bertaubat kepada Allah? Apakah masih ada harapan, lalu di mana posisi dia dengan Allah jika dia kembali bertaubat? Sulit rasanya bagi pria itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hati yang muncul. Maklum saja, selama hidup dia selalu bergelimpang dalam lautan dosa, kemaksiatan, dan kezaliman. Orang-orang seperti itu tidaklah mempunyai bekal ilmu agama, dan segala urusan keyakinan agama seharusnya dikembalikan kepada ahlinya yaitu para ulama. Dari sinilah, pria pembunuh itu kemudian memberanikan diri pergi mencari orang alim untuk dimintai jawaban atas pertanyaan jiwanya yang selalu muncul. Pria itu menyadari bahwa hanya orang berilmu tinggilah yang bisa memberikan jawaban memuaskan kepada dirinya. Dalam perjalanannya, pria itu banyak bertanya dan mencari informasi kepada orang-orang yang dijumpainya tentang siapa orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Akhirnya, ditunjukkanlah pria itu kepada seorang rahib. Perlu diketahui, rahib adalah seorang yang sangat giat beribadah namun miskin ilmu pengetahuan. Sehingga bisa-bisa saja saat dia memberi fatwa tanpa landasan ilmu yang jelas. Orang-orang seperti ini terkadang bisa menyesatkan banyak orang dikarenakan hanya dikenal sebagai ahli ibadah namun tanpa memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Kemudian pria pembunuh itu mencoba sowan dan berkonsultasi kepada sang rahib. Pria itu kemudian bertanya, "Pak rahib yang ahli ibadah, saya ini seorang pendosa dan pernah melakukan pembunuhan hingga 99 jiwa, apakah bisa diterima taubat saya?" Dengan lantangnya sang rahib itu menjawab, "Tidak, orang seperti kamu sama sekali tidak diterima taubatnya." Mendengar jawaban sang rahib, harapan pintu taubat serasa tidak tersedia lagi. Rasanya putus harapan pria itu dapat kembali ke jalan Allah yang benar dan lurus. Apakah Allah sekejam itu tidak menerima taubatnya para pelaku dosa-dosa besar? Pria itu lantas merasa tidak puas setelah mendengar jawaban dari sang rahib. Tanpa berpikir panjang, pria itu lantas mengangkat pedangnya dan langsung menghabisi nyawa si rahib itu. Nafsu amarah yang hampir mereda, kini bergejolak lagi hingga membuat tubuh sang rahib tewas mengenaskan. Alhasil, kini korban yang telah berhasil pria itu bunuh akhirnya genap menjadi 100 orang. Dalam hati sang pria kala itu masih memiliki harapan besar bertaubat kepada Allah. Kemudian dia berusaha mencari seorang ulama yang sangat alim untuk dimintai jawaban atas pertanyaan yang sulit ia pecahkan. Akhirnya, pria itu ditunjukkan kepada seorang ulama yang benar-benar alim dan tahu tentang urusan agama. Kemudian datanglah pria itu ke majelis tempat orang alim. Kedatangan pria pembunuh itu kemudian disambut baik oleh orang alim itu. Orang alim bertanya, "Apa sebenarnya alasanmu datang ke sini?" Si pria menjawab, "Pak, saya ini sudah menghabisi nyawa 100 orang. Apakah masih adakah sebuah jalan taubat untukku?" Orang alim berkata, "Ya, siapa yang menghalangimu untuk bertaubat? Pintu Allah itu terbuka lebar untukmu, berbahagialah dengan ampunan Allah dan taubat." "Saya ingin bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya," kata si pria itu. Orang alim menjawab, "Aku memintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima taubatmu." Kemudian, orang alim berpesan kepada si pria untuk meninggalkan desa tempat tinggalnya dahulu dan berhijrah. Hal ini dikarenakan lingkungan perkampungan itu berisi orang-orang buruk, kaum zalim dan lingkungan yang kurang baik. Orang alim itu kemudian menyuruh si pria untuk pergi ke sebuah perkampungan baru yang terdapat banyak orang-orang beriman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim berkata, "Pergilah ke tempat ini dan itu, karena di sanalah terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke negerimu,
karena itu adalah negeri yang buruk. Nasihat dari orang lain itu lantas membuat hati pembunuh itu luluh dan semakin optimis akan terbukanya pintu taubat untuknya. Sesuai petunjuk dan nasihat orang alim, pria pembunuh itu lantas pergi menuju tempat yang dimaksud. Tidak terasa tetesan air mata bercucuran keluar dan menetes dari kedua mata sang pria. Tubuh sang pria berjalan dengan diliputi tangisan-tangisan penyesalan atas segala dosa-dosa yang selama ini pernah ia lakukan. Pria itu lantas menyusuri jalan menuju perkampungan orang-orang beriman sesuai arahan orang alim. Namun, sebelum pria itu sampai di perkampungan orang-orang beriman tiba-tiba ajal datang menjemput. Pria itu lantas meninggal dunia dalam setengah perjalanannya. Pria itu meninggal dunia dalam kondisi keinginan kuat untuk bertaubat dan menghadap kepada Allah. Pria itu meninggal dalam perjuangan berhijrah dari kehidupan lama yang buruk menuju kehidupan yang baik. Rasulullah mengisahkan, bahwa waktu itu malaikat rahmat dan malaikat azab berseteru dan berebut pria pembunuh itu. Masing-masing dari kedua belah pihak malaikat ingin mengurus jenazah pria pembunuh yang telah bertaubat ini. Malaikat azab lalu berkata, pria ini telah menghabisi 100 nyawa. Lalu malaikat rahmat juga unjuk berdebat, iya betul, tapi pria ini sudah bertaubat, kembali dan datang menghadapkan hati kepada Allah. Untuk menyelesaikan perseteruan itu, Allah kemudian mengutus seorang malaikat berwujud manusia. Malaikat ini kemudian menginstruksikan kepada mereka untuk mengukur jarak antara tempat kezaliman dan kerusakan dan tempat orang baik dan solih. Allah lalu memberi perintah kepada tanah yang penduduknya baik untuk mendekat, dan tanah yang penduduknya zalim untuk menjauh. Dari sinilah malaikat azab dan rahmat mengetahui bahwa pria itu lebih dekat 1 jengkal ke tempat orang-orang yang solih. Dari sinilah, vonis dikeluarkan bahwa yang berhak mengurus jenazah pria itu adalah malaikat rahmat. Akhirnya, dosa-dosa besar pria pembunuh itu lantas diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan, sebesar apapun dosa yang diperbuat manusia pasti diampuni Allah asalkan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Karena, Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan penyayang. Wallahu a'lamu bishawab.